kasih yang terbesar. Mari kita membaca pertama-tama di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat yang tidak habis-habisnya dikhotbahkan, satu ayat yang sangat terkenal, ya, yang menyatakan betapa besarnya kasih Allah itu. Lalu kita akan melihat satu ayat lagi di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Rasul Paulus berdoa dan mempunyai satu kerinduan bagi jemaat Tuhan, supaya kita dapat memahami. Dikatakan tadi kasih itu begitu besar, tetapi sampai berapa besar kasih itu? Dan di sini Rasul Paulus ingin, dia berdoa supaya jemaat, dikatakan, kita bisa mengerti, memahami dimensi daripada kasih Allah yang besar itu. Yaitu panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya. Walaupun dikatakan itu melampaui pengetahuan kita. Tetapi Rasul Paulus ingin kita juga belajar mengerti. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, yaitu 4 dimensi dari kasih Allah. Panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Kita mau coba untuk mengerti, memahami. Pertama-tama dikatakan tentang dimensi panjang. Seberapa panjang kasih Allah itu? Bicara tentang panjang, ini saya hubungkan dengan waktu. Karena waktu itu selalu kita gambarkan seperti garis yang linear, garis yang lurus. Itu waktu, kan? Jadi saya kaitkan kata panjang ini dengan waktu. Yang saya maksud dengan waktu di sini, yaitu kapan Allah mulai mengasihi kita dan sampai kapan kasih itu akan berakhir. Mulai kapan sih Tuhan itu mengasihi saudara dan saya? Lalu kalau Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, sampai kapan kasih itu diberikan? Nah, mari kita pertama-tama membaca satu ayat di dalam 1 Petrus pasal 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Dikatakan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi kalau saya boleh katakan, Yesus itu sudah ditetapkan untuk mati karena dosa kita, untuk menebus kita. Itu bahkan sebelum dunia itu diciptakan. Jadi waktu masih di dalam kekekalan, pada mulanya Yesus sudah ditetapkan untuk mati. Jadi Allah itu sudah mengasihi saudara dan saya. Makanya ada ayat dikatakan, sebelum kita dijadikan, Allah sudah memilih kita. Memang sulit dimengerti, bukan? Sebelum Anda dan saya, kita ada di dunia ini, Tuhan itu sudah memilih kita. Artinya Tuhan itu sudah mengasihi saya dan saudara. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, itu kata pada mulanya itu dipakai dalam bahasa Ibrani Bereshit. Kata pertama yang muncul dalam Alkitab. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah ada pada mulanya. Allah ada di dalam kekekalan.
Kata Bereshit itu punya arti, saudara-saudara. Artinya adalah anak Allah diremukkan oleh tangan Allah sendiri di atas kayu salib. Itu arti yang terkandung di dalam kata Bereshit. Jadi Tuhan Yesus Kristus sudah ditentukan untuk mati bagi saudara dan saya jauh sebelum dunia ini dijadikan. Lalu sekarang kita beralih kepada sampai kapan kasih itu diberikan? Kapan berakhirnya? Coba kita baca Yeremia 31 ayat 3, dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ternyata kasih itu diberikan sampai unlimited, tidak terbatas. Dimensi panjang daripada kasih Allah itu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bisakah kita membayangkan hal itu? Saudara tidak perlu ragu akan kasih Tuhan. Mungkin saudara saat ini merasa jauh, ayo kembali. Izinkan Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada kita. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kedua, dimensi lebar. Ada panjang, ada lebar. Seberapa lebar kasih Allah itu? Mungkin lebih tepat pakai kata luas ya. Karena kalau lebar, kalau sudah terlalu lebar jadi rancu dengan kata panjang. Tapi saya boleh katakan seberapa luas kasih itu. Kalau bicara tentang luas atau lebar, maka saya kaitkan itu dengan dua hal. Pertama dengan pengampunan, penerimaan, saudara-saudara. Orang yang hatinya lebar, luas, mempunyai satu ciri, dia bisa mudah sekali menerima orang lain. Sebaliknya kalau orang itu hatinya sempit, dia cenderung untuk ini bukan temanku, ini tidak sesuai dengan aku, ini pergi sana. Itu orang yang hatinya sempit. Tapi orang yang hatinya lebar, maka dia orang yang gampang menerima bergaul dengan orang banyak. Karena hatinya lebar. Orang yang hatinya lebar itu orang yang gampang memberi pengampunan, saudara-saudara. Yang bisa menerima. Nah, kita melihat di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan itu menerima kita sebagai anak-anaknya. Manusia dari segala suku, bangsa, dan bahasa, semua menemukan tempat di dalam kasih-Nya. Tuhan itu luas, lebar, saudara. Makanya kita harus berpikir juga seperti Tuhan ya. Pikiran perasaan Kristus. Mari kita sekarang membuka diri. Dikatakan kasih itu lebar. Dan orang yang hatinya lebar, maka orang ini suka memberi. Dan memberi itu melebihi batas. Coba saya perhatikan ya. Orang memberi itu juga ada ukuran. Tergantung dari bagaimana hati kita. Nah sekarang kita kembalikan kepada Allah kita. Bagaimana Allah itu memberi kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Allah tidak memberi yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi Allah memberi yang terbaik nomor 1. Yaitu Dia memberikan anaknya yang tunggal. Makanya dikatakan tadi begitu besar kasih Bapa. Karena Dia memberi anaknya yang tunggal untuk kita. Ini kasih yang dinyatakan, kasih yang lebar. Yang bisa merangkul segala golongan. Kasih yang bisa memberi dan memberi yang terbaik. Ini dimensi daripada lebar. Sekarang kita masuk lagi kepada dimensi yang berikutnya adalah dimensi tinggi. Rasul Paulus berkata, aku ingin kamu memahami panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih itu. Meskipun itu melampaui segala pengetahuan. Kalau bicara tinggi, maka tempat yang paling tinggi menurut kita apa? Langit ya. Betul? Saudara? Langit dan bumi. Tingginya langit. Nah itu juga ukuran daripada pemazmur. Coba kita baca. Mazmur 103 ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya, atau saya boleh pakai istilah demikian tingginya, kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Setinggi langit di atas bumi.
Itu kata pemazmur. Tingginya kasih Allah itu bukan cuma setinggi langit, tetapi mencapai tempat yang lebih tinggi dari langit, bahkan tempat yang maha tinggi. Langit itu sudah tinggi menurut kita, tapi di atas langit masih ada, ya toh? Dan ada satu tempat lagi dikatakan tempat yang maha tinggi, yaitu tempat Allah bersemayam. Dan kasih itu menjangkau ke sana. Karena apa? Coba kita baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 saja. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kasih itu sudah menjangkau tahta Allah. Buktinya apa? Yesus yang ada bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan, yang ada di pangkuan Bapa, yang memiliki persekutuan begitu dekat dengan Bapa, yang setara dengan Bapa, dia harus turun ke dunia, menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Sudah bisa tangkap enggak apa yang saya sampaikan? Jadi kasih itu ukurannya bukan cuma setinggi langit. Ayat itu tidak salah dan secara umum bisa diterima. Tapi kalau saudara renungkan, kasih itu ukurannya bukan langit tapi sorga. Karena Yesus turun bukan dari langit, tapi Yesus turun dari sorga ke atas bumi. Dia yang setara dengan Allah Bapa. Dia mau menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Masuk menjadi manusia yang dibatasi dengan ruang dan waktu. Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Anak Allah yang setara dengan Allah. Dia mau menjadi manusia. Itulah tingginya kasih Allah, saudara-saudara. Sebab itu ada satu ayat yang ingin saya sampaikan. Ayat ini harus saudara ketahui. Karena ini ayat kembarnya Yohanes 3 ayat 16. Ayat itu adalah 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mengapa saya katakan ini ayat kembar? Sebab kalau di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, yang disebut di situ adalah kasih Allah Bapa. Lebih ditonjolkan di situ bukan? Karena demikian besarnya kasih Allah Bapa sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Maka di dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 16 yang ditonjolkan di sini adalah anak itu sendiri. Kristus yang diserahkan itu, yang menyerahkan dirinya itu juga adalah penuh dengan kasih. Jadi ketika Abraham mengorbankan Ishak, yang hebat bukan cuma Abraham saja, tapi Ishak juga hebat. Ya, sebagai anak yang sudah mengerti menginjak remaja, tapi tidak sedikit pun dia protes, tidak sedikit pun dia lari ketika dia diikat, ketika dia ditaruh di atas kayu. Pernahkah saudara gambarkan itu? Tapi Ishak menyerahkan diri, pasrah, seperti Yesus. Bapak, kalau mungkin, masih mungkin, lalukan cawan ini. Tapi kalau aku harus minum, kehendakmu saja yang jadi. Dia menyerahkan nyawa. Dia di tempat yang maha tinggi jadi manusia itu sudah satu hal yang luar biasa, bukan? Tapi dia sebagai manusia menyerahkan nyawa. Dimensi yang keempat adalah dimensi dalam. Seberapa dalam kasih itu, saudara. Kalau tadi kita lihat dimensi tinggi, sekarang kita akan lihat dimensi dalamnya. Seberapa dalam kasih Allah itu. Saya katakan kasih itu adalah kasih yang turun, kasih yang mencapai tempat yang paling rendah, paling dalam, paling kelam sekalipun. Yesus menjadi manusia, dia bukan cuma menyelamatkan pada umumnya orang, tapi dia juga mencari orang-orang yang ada di lembah-lembah yang dalam. Dia cari perempuan Samaria yang sudah terpuruk, tidak berani menemui manusia lagi. Menghindar dari manusia karena dia merasa dia sudah jatuh di lembah yang paling dalam. Yesus datang khusus menunggu perempuan ini datang. Yesus mengangkat wanita yang tertangkap zina, yang sudah tidak berdaya. Dia angkat, dia pulihkan. Dan sampai sekarang karya Tuhan itu masih sama.
Tuhan masih mampu membawa orang yang sudah masuk dalam jurang, masuk dalam rawa, seperti dikatakan oleh ayat. Orang-orang yang sudah terpuruk, yang sudah tidak berdaya, tidak ada tempat untuk berpijak. Tuhan datang ke situ, dia angkat. Kasih itu mencapai hal-hal, mencapai tempat-tempat yang paling dalam sekalipun. Sebab itu kalau mungkin di antara kita merasa saya tidak berlayak. Mungkin kasih itu bagi orang lain, tapi hidup saya terlalu kelam. Hidup saya terlalu gelap. Saya mau katakan kepada Anda, Tuhan bisa mengangkat kita kembali. Karena kasih itu mencapai tempat-tempat yang paling dalam. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Ketika dia belum mengenal Tuhan, dia menjadi pembunuh, penyiksa, penjahat. Sehingga ketika dia mengenal Tuhan, dia berkata, di antara orang yang berdosa, aku orang yang paling berdosa. Tapi Tuhan angkat aku. Adakah di antara saudara yang merasa saya ini orang yang paling berdosa? Saya katakan kesempatan kasih itu mengangkat saudara kembali. Mari kita sambut kasih itu. Betapa besar kasih itu. Kasih yang tidak bisa kita mengerti dengan pikiran kita. Makanya ayo sekarang dengan kita melihat kenyataan ini, pikiran kita yang harus kita sesuaikan dengan Tuhan. Bagaimana sih Tuhan? Makanya Filipi 2 tadi di depannya dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita dengan mengerti tentang kasih ini, bukan kita cuma hanya lebih mengasihi Tuhan, lebih membalas cinta Tuhan, tapi juga kepada sesama. Tuhan begitu luar biasa menerima saudara dan saya. Mari kita juga belajar menerima orang lain juga. Sebagai kesimpulan, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ini dimensi panjang. Kasih yang memberi pemberian yang terbaik. Dimensi lebar. Kasih yang rela meninggalkan tahta kemuliaannya. Dimensi tinggi. Dan kasih yang menjangkau lubang yang paling dalam sekalipun. Dimensi dalam. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, apa balasan kita kepada Tuhan?